Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lintang Venusita, SEAK MSI, dan Ibu Mariana SPDMA sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, izinkan kami untuk mempresentasikan proposal kami dengan judul pemanfaatan sekam padi sebagai kemasan kado dan seserahan estetik. Anggota kelompok kami yaitu 1. Andini Dwi Agustin dengan NIM 120, yang kedua Muhammad Nayiran Romdoni dengan NIM 102, dan yang terakhir Tersa Intantri Cahyono dengan NIM 111. Indonesia merupakan negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang luas serta sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan hasil survei KSA pada tahun 2021, produksi padi sebesar 54,40 juta ton dengan menjadi beras sekitar 31,36 juta ton. Sekam padi merupakan hasil sisa dari hasil panen beras tersebut. Dengan adanya sekam padi ini yang melimpah, kami ingin memanfaatkannya menjadi tempat kado dengan beberapa kombinasi agar menjadi lebih estetik sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Yang kedua, perbedaan dan keunggulan produk. Perbedaan dengan produk lain. 1. Lebih ramah lingkungan. 2. Bahan bakunya yang alami. 3. Simple namun elegan. Dan 4. Dapat di-custom sesuai permintaan konsumen. Keunggulan produk. 1. Lebih mudah terurai dengan tanah. 2. Lebih bervariasi bentuk dan warnanya. 3. Tidak berbahaya untuk manusia dan hewan maupun tumbuhan. 4. Harga lebih terjangkau. Dan terakhir, homemade, terbuat dari bahan-bahan rumahan. 3. Karakteristik pasar sasaran. Yang pertama ada masyarakat umum. Yang kedua penjual packaging. Yang ketiga anak muda. Yang keempat penjual buket. Dan yang kelima toko kado. Yang keempat, tujuan. 1. Pemanfaatan sekam padi. 2. Meningkatkan nilai ekonomis sekam padi. 3. Pemaksimalan pengolahan sekam padi. Dan yang keempat, alternatif kardus kotak kado. 5. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara sekam padi memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 2. Bahan, alat, serta seperti apakah proses pembuatan kodokamdi ini. Yang keenam, manfaat. 1. Mengetahui alternatif bahan kardus untuk kotak kado. 2. Meningkatkan kepekaan lingkungan dengan melihat lalu memanfaatkan sumber daya yang ada. 3. Melatih kerjasama antar tim. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas produk. Gambaran umum rencana usaha. Setelah masa panen berakhir, sekam padi berserakan dan menumpuk di tempat penyerapan padi karena kurang maksimalnya pengolahan sehingga banyak yang terbuang dan sekedar dibakar. Kami mengolahnya dengan membuat kotak kado yang berbahan dasar sekam padi tersebut dengan aneka variasi dari segi bentuk maupun ukuran untuk menarik konsumen kami. Kami memberi nama produk kami Kodokamdi. Analisis ekonomi usaha dengan SWOT. Yang pertama adalah kelebihan produk kami, bahan baku mudah didapat, bersifat ramah lingkungan, multifungsi, harga terjangkau, serta memiliki berbagai bentuk dan variasi. Yang kedua adalah kelemahan dari produk kami, membutuhkan modal usaha yang tidak sedikit, produk mudah menyerap air, serta membutuhkan waktu produksi yang cukup lama. Ketiga adalah peluang usaha kami adalah belum ada produk yang serupa sehingga belum banyak pesaing, serta dapat mengedukasi masyarakat untuk beralih ke bahan yang lebih alami. Ancaman dari usaha kami adalah munculnya pesaing baru yang meniru konsep kami, serta munculnya bahan pengganti yang baru. Analisis tempat. Karena keterbatasan tempat, kami memilih untuk berjualan secara online melalui e-commerce dan marketplace. Selain itu, untuk memperluas penjualan, kami juga bekerja sama dengan toko-toko keperluan kado dan para pembuat hantaran pernikahan. Analisis bahan produk. Setelah kami analisis, biaya tetap atau fixed cost yang kami butuhkan sebesar Rp1.265.000. Sedangkan untuk biaya bahan-bahan atau variable cost memerlukan biaya sebesar Rp5.716.000, sehingga total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp6.981.000 yang dapat menghasilkan 200 hingga 250 pieces produk. Analisis cash flow. Dengan total modal sebesar Rp6.981.000, kami menetapkan harga pokok produksi per produk sebesar Rp34.095 dengan target laba per unit Rp5.805, sehingga harga jual per unit sebesar Rp40.000. Penjualan rata-rata per bulan adalah 200 pieces.
Perkiraan total penjualan adalah 8 juta dengan laba neto per bulan Rp2.284.000 dan laba neto per tahun sekitar Rp27.408.000. Untuk bab 3 sendiri, untuk yang pertama yaitu teknik dan cara pembuatan produk. Pertama-tama bahan baku dihaluskan, lalu setelah itu kita campurkan menggunakan lem. Setelah dicampur, aduk hingga merata lalu keringkan di bawah sinar matahari. Setelah mengering, ukur dan bentuk pola pada lembar. Letakkan pula kertas jasmin lalu bentuk pola setelah menjadi kotak legak berhiasan. Untuk selanjutnya itu pengemasan produk. Untuk pengiriman dalam kota, seperti pada toko-toko offline yang kita titipkan, kami hanya menggunakan plastik saja. Dan untuk luar kota, kami akan memasukkan pada kotak kemasan. Lalu setelah itu kami bungkus dengan plastik. Agar tidak penyok, kami isi dengan kertas tidak terpakai. Selanjutnya yaitu pemasaran produk. Untuk pemasaran kami menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Agar lebih mudah terkenal, kami menggunakan jasa paid promote. Selain itu kami juga akan membuka toko online menggunakan jasa e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Tentunya kami juga memasarkan pada orang-orang terdekat. Untuk logo dan gambar produk seperti yang tertera pada PowerPoint, tentunya kami juga melalui beberapa tahap pelaksanaan seperti ide dan pengembangan, perencanaan, lalu pembuatan proposal, pembelian alat dan bahan, lalu pengarsipan bukti pengeluaran. Setelah itu menghitung dan merancang harga penjualan, lalu mempersiapkan alat dan bahan, proses produksi, lalu promosi, pengemasan, dan setelah itu evaluasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.